Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, semangat belajar pagi hari ini. Ketemu lagi juga sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Ketemu juga sama calon-calon bidadari surga. Amin. Kalau bidadari itu suka ada yang ngebisik-bisikin hal-hal gak baik gak sih biasanya? Mungkin ada bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk melakukan maksiat, pernah gak sih? Atau mengulur-ngulur waktu ibadah gitu? Enggak, hebat banget ya. Kalau pernah itu biasanya godaan dari saya? Gak usah lihat saya juga dong. Makanya pagi hari ini nih kita akan belajar nih kira-kira temanya apa enggak penting. Pasti penting pastinya. Tema kita adalah hati-hati ketika setan gagal menggoda kita. Maka dia akan melakukan ini. Ngelakuin apa kira-kira? Ayo ngelakuin apa? Karena banyak sekali ya sahabat Maulana ya yang tergoda godaan setan. Setan tuh menggoda, menyesatkan, merayu dengan berbagai macam cara gitu ya. Tapi benar gak Ustadz Maulana kalau ternyata setan itu gagal menggoda kita dan menghalangi kita itu kita jadi tidak melupakan Allah gitu ya. Tapi kita itu akan tergoda rayuan setan karena kita gak tergoda dia mengulur-ngulur kita untuk mengulur-ngulur waktu ibadah. Dia mengalihkannya seperti itu. Seperti itu. Ustaz Maulana silakan. Terima kasih banyak Mas Soni. Izin Habib dan Nusasam. Kepada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dan surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Bersegera. Kenapa bersegera? Di dalam surah Al-Imran ayat 133, kenapa disuruh bersegera? Segera. Karena ternyata salah satu teknik setan, metode setan, siasat setan untuk menggoda manusia. Dengan cara dia goda tidak bisa, maka dia goda dengan cara menunda-nunda. Ingat, sesuatu amalan yang ditunda-tunda maka berpotensi untuk tidak dilakukan. Hati-hati. Sekali lagi, sesuatu amalan yang ditunda-tunda berpotensi untuk ditinggalkan. Nanti aja deh salat sunatnya. Lama-lama tidak salat sunat itu. Maka janganlah sekali-kali kalian menunda-nunda. Karena Anda di hari ini bukan besok. Hari ini. Kalau bisa kerjaan yang besok lebih baik dikerja hari ini. Betul? Betul. Jamaah. Maka orang yang bersegera itu datangnya dari Allah. Dan tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Karena sudah terlambat. Nanti aja sholatnya baru juga ngaji. Nanti aja baru juga azan. Nanti aja tunggu kamat. Setelah kamat nanti aja jam 2. Lama-lama setengah 3. Lama-lama jam 3. Oh sekarang duhurnya jam 3 lewat 10. Iya, akhirnya jadi gak sholat deh. Cepet banget jadinya. Segesa jadinya. Iya. Padahal bersegera itu jauh lebih bagus. Terima kasih Ustaz Maulana. Lanjut gak nih? Jamaah. Biasanya ya, kalau setan menggoda kan udah pasti dengan berbagai macam cara. Tapi bisa juga kita gagal. Contohnya seperti ini, Habib Usman. Benar gak kalau misalnya ternyata kita tidak memiliki sifat yang paling benar itu setan gagal. Tapi kalau kita memiliki sifat ujub itu berarti setan tuh lagi ngegodain kita terus. Dan itu adalah rencananya setan. Ujub artinya apa sih? Ujub artinya apa sih? Merasa dirinya paling hebat, paling benar. Masya Allah. Paling-paling. Ya silakan Habib Usman. Afwan Mas Soni, Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam wa sahabih wa azwajih wa dhuriyatih wa ahli wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, habis salat subuh, wirid sebentar, langsung nonton Islam itu indah. Insyaallah ini bagian daripada menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga penonton di rumah, penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk keluarga kita sehingga mendapatkan berkah dan ridhonya Allah. Amin ya rabbal Alamin. Ketika manusia memiliki sifat ujub, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya wah, ya kan? Merasa dirinya segala-galanya, maka setan mudah masuk ke dalam dirinya, mudah masuk ke dalam tubuhnya, mudah masuk ke dalam alam pikirannya, membuat manusia itu jauh daripada kebaikan, jauh daripada naungan ridhonya Allah. Sehingga manusia tersebut akan pamerlah, menganggap dirinya hebatlah, tergoda sama setan, akhirnya emosional lah, dan lain sebagainya. Merasa baik adalah keburukan yang paling buruk, karena merasa baik adalah salah satu penyakit hati. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar apa? Agar bersikap rendah hati, hingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya dan zalim terhadap orang lain. Maka oleh karena itu, berbuat baiklah kalian, berkata-katalah baik kalian, bertingkah lakulah baik kalian mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Khuluqul Quran, halaknya dengan akhlak Al-Quran, tingkah laku perbuatannya dengan perbuatan Al-Quran, indah perangainya, indah perbuatannya, sehingga orang di sekitarnya melihat Rasulullah senang, bahagia, manusia yang jujur, manusia yang terpercaya, manusia yang lemah lembut, manusia yang ketika berada di tempat yang dimana Rasulullah bertemu dengan orang yang anak kecil, berbuat baik, ramah, senyum, yang lebih besar menghormatinya. Ini Nabi Muhammad SAW tabassama, tersenyum, kita boro-boro senyum, ya kan? Kalau kita baik, menguntungkan, merasa ada perlunya, baru senyum. Giran gak ada perlunya, karena dia mau minjem duit, ya kan? Datang mau minjem duit, dicemberutin. Baik-baikin. Nah makanya oleh karena itu, kepada siapapun berbuat baik, dengan bertingkah laku baik, dengan berkata-kata baik, inilah perangai yang baik. Sehingga setan gak masuk ke dalam diri kita. Kita jaga dengan apa? Dengan benteng iman dan takwa. Dijaga dengan apa lagi? Dijaga berharap akan pertolongan dan ridhonya Allah. Dijaga dengan apa lagi? Tidak ujub, tidak pamer, tidak ria, tidak sum'ah dan lain sebagainya. Berharap ya Allah akan pertolonganmu ya Allah. Berharap akan ridhomu ya Allah. Berharap akan apa? Akan ya Allah, hamba ini adalah makhluk yang hina. Hamba ini tidak punya daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Kecuali dengan kekuatanmu ya Allah. Kecuali dengan rahmatmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Tahu diri kita makhluk yang setiap hari bawa kotoran. Yang setiap hari ini kita membawa dosa. Yang setiap harinya ini kita nggak tahu apa yang kita perbuat. Apakah Allah ridho sama kita? Apakah Rasulullah sayang sama kita? Apakah kita bisa nazara ila wajhil karim? Bisa berjumpa dengan Allah dan Rasulnya? Wallahu alam. Ustaz Syam. Orang udah berusaha serius. Ustadz, ada yang ngelakuin dosa berulang-ulang Ustadz, gak tobat-tobat. Contohnya dosa selingkuh gitu kan. Nah ini penjelasannya dalam Al-Quran bagaimana ketika setan tuh ngeberikan rasa aman dalam diri dia tuh. Dia ngelakuin dosa, dia aman-aman aja, kayak tenang-tenang aja. Akhirnya dia gak mau belajar, dia terus ngelakuin kesalahan. Itu bagaimana penjelasannya dalam Al-Quran Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Allahumma arhamna bil Quran. Godaan syaitan selanjutnya yang insya Allah akan kita bahas adalah godaan yang ketiga, di mana ketika syaitan itu gagal dengan cara yang lainnya. Di awal guru kita telah menjelaskan bahwa syaitan akan membuat manusia menunda-nunda kebaikan, kemudian membuat manusia itu merasa ujub, merasa lebih baik daripada orang lain. Kemudian yang ketiga, syaitan itu akan berusaha menggoda manusia sehingga manusia tersebut merasa diri aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya aman dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wardahuma pernah menyampaikan bahwasanya ternyata dosa besar itu di antara al-kabair, di antara dosa besar yang pertama adalah al-isyraku billah, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lalu posisi peringkat 2 dosa besar yang kedua, ternyata Ibnu Mas'ud langsung memasukkan orang yang selalu merasa aman dari murkanya Allah. Jadi kalau dosa besar pertama adalah menyekutukan Allah, ternyata dosa besar kedua adalah orang yang merasa aman dari murkanya Allah. Kenapa merasa aman dari murkanya Allah ini bisa termasuk dosa besar? Karena bisa saja menjadikan orang tersebut tidak mau bertaubat. Kan dia katakan besok aja tobatnya, aman kok, kemarin melakukan ini aman kok, besok aja tobatnya, besok. Akhirnya tertunda, akhirnya dia menyepelekan daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jika syaitan gagal menggoda manusia melakukan dosa, maka dia akan membuat manusia merasa aman, kemudian orang tersebut akan mengulang-ulangi kesalahannya. Dari rasa aman tersebutlah muncullah sifat yang lainnya yang lebih buruk lagi darinya. Ada seorang sahabat Nabi SAW. Beliau ini adalah seorang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau punya doa. Ketika mau berangkat untuk tidur, kalau kita kan mau tidur doanya apa Bu? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ada juga baca bismikallahumma amutu ahya. Ya ada juga mengatakan bismikallahumma ahya wa amut. Tapi ada sahabat Nabi doanya berbeda Bu. Doanya setiap menuju tempat tidurnya dia mengatakan, ya Allah saya tidak bisa tidur karena saya sangat takut terhadap nerakamu. Jadi setiap dia mau berangkat ke tempat tidurnya nggak jadi tidur. Akhirnya karena nggak bisa tidur dia bangun melakukan sholat sunnah menangis sampai subuh. Setiap malam seperti itu. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Ada pertanyaan lagi nih dari @Fauzi Dimas. Assalamualaikum Ustadz Habib. Apakah cowok suka memberi harapan palsu ke cewek merupakan cara setan menggoda kita? Kok sama kayak aku dulu nih. Aduh, ya intinya. Jadi begitu selama ini. Itu dulu ngomongnya dulu. Dulu yang mana? Ustaz Syam dulu. Ustaz Syam. Jadi gini. Kepada semuanya ternyata Sony sudah berterus terang. Ya. Itu tanda taubat. Oh ya, alhamdulillah. Nanti kita akan bahas selanjutnya Ya. gimana tips atau triknya setan ketika manusia digoda dan ternyata manusia itu tidak bisa digoda, Ya. maka dia cari teknik yang lain. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh jadi gitu ya? Biasanya Ustaz suka.